Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini kita berdua bakalan jawab Q&A yang kemarin. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Gimana caranya bikin video pembelajaran semenarik mungkin? Cara yang pertama yang biasa kita lakuin itu kita harus benar-benar mengumpulkan niat. Oke, itu yang paling penting. Selanjutnya kita harus buat skrip dulu. Kalian juga harus ngedesain nanti pengennya model video pembelajarannya kayak gimana, alurnya. Selanjutnya tentunya kalau skrip sudah jadi dan alur pembelajaran sudah jadi, kita biasanya langsung syuting. Setelah itu baru yang terakhir editing. Dan setelah editing biasanya langsung kita publish. Biasanya kita publishnya lewat YouTube ataupun IGTV. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, tips ajarin baca. Oke, yang paling penting sebelum kalian ajarin baca, pastikan Ananda paham dulu huruf dan dia bisa menghafalkannya. Nah, setelah mereka paham hurufnya, lalu kita mengajarkan bedanya huruf konsonan dan huruf vokal. Langkah selanjutnya, silakan gabungkan antara huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, biasanya untuk pemula kita mengajar dengan menggabungkan dua suku kata. Jadi, jangan langsung yang terlalu banyak, dua dulu. Nanti kalau dua suku kata sudah lancar, baru ke yang tiga suku kata. Pastikan kalian memiliki stok kesabaran yang sangat besar. Sangat besar. Kuncinya cuma satu, sabar. Pertanyaan yang ketiga, cara menilai K1 dan K2 selama pembelajaran online atau pandemi ini. Nah, kalau di sekolah kita biasanya itu pakai buku pantau yang di dalamnya ada beberapa kegiatan yang terkait dengan K1 dan K2 itu. Nah, K1 itu kan berhubungan dengan sikap spiritual atau kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi contoh kegiatan di buku pantau kita biasanya berisi kegiatan sholat 5 waktu mulai dari subuh sampai isya, kemudian ditambah sholat sunnah serta puasa sunnah. Kalau K2 itu kan berhubungan dengan sikap sosial yang berhubungan dengan dirinya dan orang lain. Jadi contoh kegiatan yang ada di buku pantau seperti bangun pagi, mandi, membantu orang tua, kayak gitu, merawat tanaman atau hewan. Nah, karena pandemi seperti ini, jadi mau tidak mau kita harus percaya dengan apa yang ia tulis di buku pantau itu. Perkara ia jujur atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pernah nggak sih nemuin anak kelas 1-3 SD yang bertanya, kenapa kita harus ngaji? Jadi kalau sejauh ini kita berdua nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu, mungkin kita bisa bantu jawab. Karena kita muslim, kita harus mengetahui aturan-aturan hidup umat Islam. Salah satu contoh aturan hidup yaitu rajin beribadah dan berdoa. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dengan menganjurkan kita untuk belajar membaca Al-Quran. Iya, jadi perlu mereka ketahui juga bahwa dengan mengaji kita dapat menambah pengetahuan, keimanan, serta menambah ketenangan hati kita. Pertanyaan yang kelima, tag videonya pakai HP atau kamera? Lalu editnya pakai aplikasi apa aja ya? Kalau kita tagnya pakai HP, kalau editnya pakai aplikasi KineMaster. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, suka dukanya pembelajaran daring apa sih? Budika, gimana suka dukanya Budika? Suka dukanya ketika daring, diceritakan aja mulai awal dulu Budika. Awal-awal daring gimana?
waktu dulu pasti ya awal-awal daring itu entah itu guru, wali murid ataupun muridnya itu sendiri pasti bingung. Biasanya kan kita ketemu setiap hari, belajarnya langsung. Nah ini tuh belajarnya harus lewat online. Biasanya kita pakainya lewat WhatsApp. Nah dukanya pasti banyak dukanya ya. Kalau dukanya merasa beratnya tuh ketika kita biasanya menjelaskan langsung, kita bisa langsung mengoreksi respon anak-anak terhadap pembelajaran kita. Nah ini tuh kita benar-benar nggak tahu mereka ini paham atau tidak dengan materi yang sudah kita sampaikan. Sedangkan saat kita menyampaikan materi, biasanya kan langsung ke anak-anak. Nah ini kita harus menyampaikannya lewat orang tua dulu, baru ke anak-anak. Karena kebetulan kan murid kita kelas 1, jadi mungkin mereka masih butuh bimbingan lebih dari kedua orang tuanya kalau belajar di rumah. Itu sih sukanya, maaf dukanya. Itu dukanya. Ya, jadi kalau misal suka dukanya mungkin emang gitu. Kalau sukanya kita punya waktu lebih untuk belajar hal-hal baru. Di situ kita juga belajar kita mengetahui arti menerima, arti keikhlasan gitu. Mau gimana lagi namanya pandemi gitu kan ya. Cuma kalau dukanya ya itu tadi yang udah Budika sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita, dan semoga jawaban kita bisa memuaskan kalian semua. Betul banget. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.